Lambaikan tangan siapa yang rindu untuk menyembah Tuhan sore hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, atas penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan sepanjang minggu ini sampai pada saat ini Bapa. Sebentar lagi kami akan masuk Tuhan dalam hadirat-Mu untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh ada sampai pada saat ini. Kami tiba di tempat ini Tuhan dalam keadaan utuh tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kami masih mendapatkan kesempatan ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan atau tidak dapat hadir Bapa. Engkau juga yang menyertai setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh tiap pribadi yang melayani pada sore hari ini. Biarlah kami melayani dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, tanpa motivasi yang lain Tuhan. Dan kami benar-benar hanya memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala Tuhan, Kadesi, yang akan menyampaikan firman-Mu di sore hari ini. Kau juga memberkati beliau Tuhan, agar setiap firman yang ia tabur Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan firman itu boleh hidup Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan karena rahmat-Mu nyata bagi setiap kehidupan kami. Kami juga mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kami rindu menyembah Tuhan. Biarlah kami masuk ke kami mempersembahkan Tuhan pujian Tuhan. Jiwaku merindukan, jiwaku merindukan, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, Yesus, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur
jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur, kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Saya undang Tuhan, kami berdiri. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Naikkan syukur, kami mau naikkan syukur kami. Kami rindu bukannya siapa-siapa. Tanpamu kami tidak bisa apa. Kami
Engkau berikan yang terbaik bagimu. Biar kami sungguh-sungguh ada di dalam lebih dari segalanya, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Satu hal yang kami rindu ya Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan
Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kita nyatakan sekali lagi. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini,
menyerukan kedahsyatan Tuhan di tempat ini. Kami menyerukan Tuhan sungguh amat baik dengan segala kerinduan kami yang besar. Cinta akan hadirat Tuhan membakar kami, menggairahkan kami Tuhan, sehingga kami memahami maksud-maksud Tuhan, rencana-rencana Tuhan yang besar ketika kami datang menyembah Tuhan. Kami sepakat tetap merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami percaya atmosfer surga mengelilingi kehidupan kami, ada di tempat ini, membakar hasrat kerinduan kami, jiwa kami untuk terus melekat dengan Tuhan. Hipraida halaya, dan nyanyian baru tetap kami naikkan, nyanyian syukur tetap kami naikkan untuk Tuhan kami. Kami datang bukan dengan motivasi apa-apa Tuhan, tapi kami telanjang di hadapan Tuhan. Kami datang dengan segala keterbatasan hidup kami. Kami datang membawa ukupan kami di hadapan Tuhan. Segala kerinduan kami yang besar untuk tetap stay dalam hadirat Tuhan. Berai dasar Tuhan besar dan maha besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, shalom semuanya. Saya salah lagi buka. Nanti besok perbaiki jam. Oke. Sama-sama kita buka firman Tuhan. Mazmur 122 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nyanyian Siara Daud, aku bersuka cita. Nyanyian Siara Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam kuring. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Saudara, ini firman Tuhan. Kalau kita perhatikan di Mazmur itu dari ayat 100 pasal 120 sampai 134 itu berbicara tentang ziarah. Saudara tahu ziarah? Ziarah itu saya kasih contoh, misalkan saudara pergi, kalau orang-orang yang seberang kita ya, mereka selalu misalkan Idul Fitri atau juga hari-hari besar mereka lah ya, mereka selalu datang ke kuburan. Artinya mereka berziarah, entah apa yang mereka omongin, komat kamin apa, pesan-pesan apa. Mungkin ada yang bilang kasih nomor togel dong, gitu ya. Mungkin ada juga yang bilang bahwa tolong lihat kami dari surga. Bisa juga ada yang bilang, Tuhan kami berdoa semoga mereka masuk surga. Banyak, itu yang disebut ziarah. Nah, konsep firman Tuhan ini adalah semua bangsa Israel, suku Israel, ada berapa suku Israel? 12. Yang sampai sekarang kita masih simpang siur ya, satu suku ini di mana gitu, 11 suku di mana gitu. Tapi konsep firman Tuhan ini mengatakan bahwa suku-suku Israel ketika mereka semua tercerai berai, mereka selalu datang, bukan suku Israel aja, tetapi bangsa-bangsa lain datang ke tembok Yerusalem
ke Yerusalem untuk apa? Untuk berziarah. Apa yang mereka sampaikan di sana, saudara? Kita perhatikan baik di ayat yang keempat. Yang mereka naikkan di sana adalah kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Jadi bersyukur itu, ziarah itu, dan rasa syukur itu adalah sebuah peraturan bangsa Israel. Itu peraturan, saudara. Mereka naikkan di sana adalah pengucapan syukur. Berbeda dengan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya berziarah, seperti salah satu contoh tadi, misalkan minta nomor togel, memohon kepada orang mati, minta nomor togel, memohon kepada orang mati untuk datang kalau bisa lihat kita. Ada orang misalkan sakit tiba-tiba, ada yang santet, kita pergi ke kuburan lah, nenek, tete, tolong lihat gitu ya, oma, opa, tolong lihat yang di sana lagi giniin saya gitu. Nah, berbeda dengan ziarah yang dilakukan oleh orang Israel. Yang dilakukan oleh orang Israel adalah mereka datang ke Yerusalem dan menaikkan ucapan syukur. Konsep ini yang harus kita pegang, saudara. Ketika saudara berziarah, Tuhan izinkan ke Israel, saudara menaikkan rasa syukur di sana. Dan tidak harus di Yerusalem juga, toh? Di rumah juga saudara harus membangun rasa syukur itu. Di mana saja saudara dan saya berada, rasa syukur itu harus ada. Karena ziarah yang dilakukan kebanyakan orang di setiap suku bangsa adalah permohonan. Memohon saudara tahu? Sedikit dong, memohon. Meminta, permohonan itu sama dengan memohon. Memohon itu sama dengan kita meminta, mengharapkan. Tetapi orang Israel dia kesana bukan meminta atau mengharapkan, tetapi dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur, saudara? Karena dia merasa bahwa selama ini Raja Israel, Yesus Kristus, Tuhan Allah, Roh Kudus itu selalu melindungi mereka. Dan rasa syukur itu mereka langsung naikkan kepada Tuhan. Saudara, ada ziarah ini dulu ada kontak politik ya, konflik politik. Sampai sekarang masih ada di Israel Utara dan Selatan. Itu masih ada sampai sekarang. Bahkan orang mau pergi ke Yerusalem aja mereka harus benar-benar persiapan matang dalam sisi memikirkan apakah kita sampai di sana nanti kalau bom kita selamat atau tidak. Kita yang belum injak ini kita mikir gitu kan. Kita mikir sampai di sana gimana, bom di sebelah mana, kita ziarahnya sebelah mana gitu ya. Nah, saudara, satu hal yang saya pelajari di sini bahwa ketika bangsa Israel mereka punya sebuah peraturan atau komitmen untuk datang berziarah, yang mereka lakukan itu ziarah yang melakukan bukan ziarah yang main-main. Sebuah ucapan syukur yang mereka naik kepada Tuhan untuk kesejahteraan Yerusalem. Kenapa mereka harus berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem, saudara? Karena menurut mereka Yerusalem itu adalah benteng mereka. Benteng yang kuat bagi mereka. Nah, yang lebih asik lagi, saudara, ayat yang pertama dia bilang begini. Nyanyian Seradat, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, ke rumah Tuhan ini adalah Daud mau mengatakan, aku bersuka cita ketika aku diajak pergi ke Yerusalem. Karena di Yerusalem itu adalah bait Allah. Ada hadirat Tuhan di situ. Ada bait Tuhan yang berdiri di situ. Ada Daud selalu membangun bait Allah di situ. Sehingga dia bilang gini, ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kata yang paling enak gini, aku bersuka cita. Ketika dikatakan orang, mari kita ke rumah Tuhan. Jadi saudara, zaman sekarang dan zaman dulu itu berbeda. Kalau zaman dulu Daud bilang ketika aku diajak ke gereja atau ke rumah Tuhan, aku bergairah, aku bersuka cita. Sekarang orang ajak ke mall, semangat lebih besar dari ke gereja. Benar? Saya juga gitu. Kita gak usah ke gereja, hari Minggu kita jalan-jalan. Kita gak usah ke gereja. Tapi Daud dengan konsep dia, ketaatan dia sama Tuhan, dia bilang, aku bersuka cita ketika dikatakan orang mari ke rumah Tuhan. Karena apa, saudara? Di Yerusalem, di dalam rumah Tuhan di Yerusalem itu ada hadirat Tuhan di situ. Sehingga konsep ini harus kita bangun dalam jemaat Bougainville ini.
bahwa disinilah ada hadirat Tuhan. Di sini ada Tuhan. Di sini bait Allah hadir. Sehingga kalau kita ajak orang ke gereja, iya. Kalau misalkan dia punya dua pilihan tadi antara mall dan gereja, dia langsung nyanyi, kita bikin romantis, kita pergi ke gereja, ya enggak? Kalau dia memilih kita bikin romantis, kita pergi ke mall, saudara, berarti nggak ada hadirat Tuhan di sini. Kita yang ada di sini mengusahakan hadirat Tuhan ada di sini supaya orang tuh selalu haus, lapar, rindu. Malam kemarin dulu saya berdoa, saya angkat tuh lagu-lagu yang tadi worship leader angkat itu. Kerinduan saya gini, Tuhan saya rindu waktu kita menyembah seperti Daud menyembah. Saya sampai menghayal, saudara, tadi saya ambil gitar, saya bilang gini, kasih di lidah saya cara Daud menyembah. Keren, saudara. Kata-kata yang baru Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan ada di sini. Mungkin kita kecil, Tuhan gak apa-apa. Tapi saya rindukan hadirat Tuhan ada di sini. Ketika hadirat Tuhan membakar kita, pelan tapi pasti mulai. Gerakan itu mulai terpopos. Dan kita nyampein ke orang. Hei, mari ke rumah Tuhan. Di sini ada bait Allah. Di sini ada hadirat Tuhan. Lalu orang bilang, di mana? Kayak gini. Di mana gitu. Di mana? Di Unlimited Movement. Di mana itu? Bougainville Jalan Aster. Jangan minta alamat lagi. Harus hafal alamat gereja kita. Soalnya tadi ada yang minta alamat. Ya, toh? Mari kita ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika dikatakan kepadaku, ketika orang dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hadirat Tuhan harus ada di sini, menarik ke semua orang datang ke sini. Jadi saya diberkati dengan konsepnya Daud seperti itu, saudara. Ayat 3 sampai ayat ke-9 kita baca. Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Saudara perhatikan ya kalimat-kalimat ini. Ini puitis banget, saudara. Ada sebuah, saya mengambil kesimpulan begini. Daud sementara melukiskan keadaan di Yerusalem. Nih, kemana dari yang tadi dulu 3. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Saudara biasa lihat ya kalau di Yerusalem nanti saudara browsing tembok itu kan panjang ya, rapat banget. Jadi nggak bisa orang asing masuk, harus pakai paspor atau visa gitu. Rapat ini. Nah, dia menggambarkan seperti itu dan tembok itu masih ada sampai sekarang. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. So, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Tuhan. Ini dia lagi melukiskan keadaannya. Terus 5. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan. Di dalam bait Allah itu emang benar ada kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Dia lagi melukiskan keadaan di sana. Dia lagi menyampaikan itu. Sehingga dia bilang, aku bersukacita ketika dikatakan orang pergi ke rumah Tuhan. Karena di situ ada ini. Sehingga orang punya kerinduan untuk datang melihat ini juga salah satunya. Gitu. Sebab di sana ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Saudara pernah dengar cerita ketika ada 2 orang ibu yang mereka berantem gara-gara anak, ya kan? Saya memikirkan itu berarti ini salah satu kursi yang diduduki oleh Salomo untuk Tuhan kasih hikmat ke dia untuk bisa memutuskan siapa anak itu, ibu yang mana nih punya anak, gitu ya? Masih ingat cerita ini? Sekolah minggu saya ingat nih. Nah, ini salah satu kursinya nih. Kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Next. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Kenapa dia ada ini, saudara? Karena itu tadi saya bilang ada konflik utara kemudian selatan, ada konflik di sini. Sehingga mereka bilang berdoalah karena supaya jangan ada yang menyentuh bait ini. Karena kesejahteraan biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Artinya orang-orang di dalam tembok itu mendapat sentosa. Next. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu.
Jadi mereka berdoa untuk kesejahteraan tembok orang-orang yang ada di situ. Dan kemudian sentosa di dalam purimu. Purimu tuh identik dengan rumah atau kediaman-kediaman gitu. Next. Oleh karena saudara-saudaraku, oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga bahasa Ibrani bisa diartikan dengan kiranya kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Konsep dari Daud kita bawa ke sini. Di zaman now ini, zaman sekarang ini, yang kebanyakan orang susah datang ke gereja tadi itu. Karena lebih memilih pergi rekreasi, lebih memilih pergi belanja, shopping, memilih pergi nge-mall, arisan, memilih untuk tempat-tempat yang benar-benar memberi mereka rasa hausnya berbeda. Kalau kita haus akan hadirat Tuhan, mereka haus akan belanja, ramen. Ya kita pernah makan ramen ya, apalagi main biliar, ya itu kayak gitu-gitulah mereka haus seperti itu. Padahal mereka nggak sadar bahwa itu kepuasan sementara. Tapi kalau di hadirat Tuhan, saudara, imani, aman dan amin. Bahwa ketika saudara dan saya ada di sini, saudara biar punya masalah banyak lagi, tapi saudara masuk dalam hadirat Tuhan, saudara menyentuh hadirat Tuhan, menyentuh kaki Tuhan, saudara merasa sudah tidak punya masalah, sekalipun ada masalah. Karena apa? Saya pernah khotbah. Sekali saudara serahkan kepada Tuhan semuanya, itu urusan Tuhan, urusan saudara hanya. Dan banyak Tuhan Yesus. Bisa tahu ya? Dan banyak Tuhan Yesus, dan kelai Tuhan Yesus, sujaga katong semua. Dan Tuhan jaga, saudara. Tuhan akan jaga. Tuhan selalu ada di sisi saudara dan saya, sekalipun ada masalah. Perbedaan antara orang yang melekat dengan Tuhan dan tidak melekat dengan Tuhan adalah kalau ada masalah, orang yang melekat dengan Tuhan tenang-tenang saja. Yang gak melekat dengan Tuhan kapanasan. Tahu kapanasan? Gelisah, panik. Beda lagi, orang yang sudah dalam Tuhan, Tuhan izinkan sakit. Dan orang yang dalam Tuhan ketika dia sakit, responnya beda lagi. Orang yang dalam Tuhan ketika sakit, terima kasih untuk penyakit ini. Biar penyakit ini untuk memuliakan nama Tuhan. Beda dengan yang sakit untuk Tuhan. Kenapa kok kasih penyakit ini dalam diriku? Apa salah dan dosaku? Beda. Kita kembali tadi lagi, saudara. Konsep Daud kita bawa ke sini. Supaya apa, saudara? Saudara dan saya pergi kemana saja, hadirat Tuhan tetap berjalan dengan kita. Baik Tuhan tetap berjalan dengan kita. Kuasa perkataan di lidah kita berjalan dengan kita. Pengurapan Tuhan berjalan dengan kita. Sehingga saudara pergi dan pulang datang ke sini, pelipat kali gondangnya saudara pergi, Tuhan lipatkan di luar, saudara datang sini berkumpul bersama, angkat naikkan ukupan. Bapak bisa tambah lagi gedung. Karena hadirat Tuhan yang kuat itu. Jangan tepuk tangan terus. Tepuk tangan bukan kayak ibu Debala, tapi kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya, singkat saja firman Tuhan hari ini bahwa ketika Daud mengatakan, aku bersukacita ketika dikatakan orang ke rumah Tuhan. Saudara saya pegang ini, kita bersukacita ketika dikatakan mari ke rumah Tuhan. Kenapa harus ke rumah Tuhan? Karena di Bougainville ada hadirat Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua.
nanti kita akan mensyukuri firman Tuhan ini dengan pujian Satu Hal Yang Kurindukan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baitmu, menikmati baitmu. Satu hal yang ku rindu, oh haleluya, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baitmu. Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari, daripada 1000 hari di tempat memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, haleluya, menikmati baitmu.
1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara, mungkin saudara ke gereja karena ingin ketemu dengan saya atau ingin ketemu dengan yang lain. Ada pesan Tuhan buat saudara dan saya. Saudara pergi ke gereja karena saudara haus akan hadirat Tuhan, mencintai hadirat Tuhan, ingin nyenengin hati Tuhan. Mungkin saudara yang melayani bermain musik, saudara menganggap ini sebuah kewajiban. Mungkin ini juga sebuah rutinitas. Tapi pesan Tuhan bahwa yang saudara lakukan hanya satu tujuan, nyenengin hati Tuhan. Kita semua yang ada di sini seperti gambaran ada kursi Daud dan segala hal yang ada dalam Yerusalem. Kita harus hadirkan Tuhan juga di tempat ini dengan segala keindahan. Yang pertama sesuai dengan visi kita kerukunan, itu yang kita hadirkan di sini. Yang kedua tentang musik, bahwa kita berbeda dengan banyak orang. Kita bermain dengan kapasitas kita yang terbatas, tapi kita main dalam pengurapan Tuhan. Yang ketiga tentang suara, ada banyak orang punya skill bernyanyi, tetapi tidak ada hadirat Tuhan dalam lidah mereka, tidak ada pengurapan. Tapi dalam keterbatasan saudara dan saya, kita menyanyi dalam urapan Tuhan, maka bait Allah, hadirat Tuhan akan ada di tempat ini. Bukan sebuah kewajiban dan rutinitas, tapi rasa tahu cinta saudara sama Tuhan, ungkapan dan ucapan syukur saudara sama Tuhan. Itu yang harus kita hadirkan dalam gereja ini. Terima kasih. Kami mau bangun hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih.
mencintai hadirat Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang kelihatan Kristen tapi hidup mereka seperti kuburan, saudara. Di luar bagus tapi di dalam ulang diulang. Itu PR saudara dan saya. Kalau ku hidup lagi, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa